4.550 kali sejuta. 4.250 kali sejuta. 4 miliar apa pula 4 miliar 4 triliun 250 miliar. Kalau diamalkan hadis itu dah potong, udah hebat dah potongnya itu, lebih hebat dari potongan kepala dinas lagi, lebih hebat lagi potongan DPR lagi. Dari 6,7 juta penduduk Riau ini potong tinggal sejuta. Serentak sehari menyerahkan 4 juta 200 mengamalkan hadis ini. Pang, baru satu Riau, cuma satu Indonesia, cuma Malaysia, mulai Darussalam merdeka. Konsepnya ada sama kita, teorinya ada dalam satu hadis. 4 triliun. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. 291. Wa an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah. Qalat, dia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halli ajrun, apakah aku dapat pahala fi bani Abi Salamah, kalau ku kasih duit untuk anak Abu Salamah. Yang berkata ini Ummu Salamah, yang dikasih makan anak Abi Salamah. Nama anaknya Salamah, nama emaknya Ummu Salamah, nama ayahnya Abu Salamah. Meninggal Abu Salamah, tinggal anak-anaknya. Kok aku kasih duitku ini untuk ngasih anak-anakku ini, apakah aku dapat pahala? An unfiqa alaihim, aku kasih nafkah. Walastu bitarikatihim hakadha wa hakadha, aku tak ada dapat harta warisan, karena suamiku meninggal, tak ada dia ninggalkan kebun kurma, tak ada duit apa-apa. Kalau aku yang mencari nafkah, ku kasih ke anak-anakku ini, innama hum baniya, mereka anakku. Apa kata Nabi? Faqala, Nabi berkata, naam, ya, laki ajru ma anfaqti alaihim, kau dapat pahala. Dua hadis tadi tentang laki-laki, hadis ketiga tentang perempuan. Ibu, suami meninggal, ibu cari buruh cuci, ibu kerja, ibu kasih anak-anak ibu dapat pahala. Atau ada suami tapi tak kerja, ibu bekerja, bilang sama dia, sebetulnya kau yang wajib mengasih makan anak, tapi karena kau pun tak sanggup, pakai duit aku. Sebetulnya kau hutang ini, tapi karena pun kau tak jelas membayarnya entah kapan, daripada sakit hatiku, pakailah duitku ini, dapat pahala ibu. Yang memegang hadis ini ibu, bukan bapak. Sekarang banyak orang salah pegang, dipegang pula oleh suaminya. Asal mau minjam duit, pakailah duit kau dapat pahala nanti. Banyak orang salah pegang ayat sekarang, sama salah pegang hadis. Hadis ini muttafaqun alaih, muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Artinya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Siapa yang paling diutamakan dalam bersedekah?
Jika kita menyisihkan 2,5% dari penghasilan, apakah orang tua kita berhak menerima bagian dari itu? 2,5% itu zakat. Zakat itu diberikan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Tidak boleh dikasih ke orang yang wajib kita nafkah. Tak boleh dikasih 2,5% kalau dia bergaji sebulan 10 juta, 2,5%-nya 250.000. Tak boleh dikasihkannya ke orang yang wajib dia nafkah, bini, anak, orang tua, tak boleh. Mak, ini 250.000 zakatku, tak boleh. Istri, ini 250.000 zakatku, tak boleh. Anak, kau ambil ya di ATM, udah papa transfer zakat papa ke kau, tak boleh. Karena anak, bini, orang tua wajib dinafkah, juga tak boleh. Tapi saudara kandung boleh. Ada adik susah, masuk dia 8 asnaf. Innamas shadaqatil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Cacat dia, tak bisa dia kerja, tak ada income sama sekali, berarti dia masuk fakir. Bisa dia mencuci, menggosok, ngambil upah cuci dia, dapatnya sebulan 500.000, dia miskin. Itu beda fakir sama miskin. Tak ada income sama sekali, fakir. Ada income tapi tak cukup, miskin. Ada income tapi pura-pura tak cukup, tamak. Tak ada income sama sekali, fakir. Ada income tapi tak cukup, miskin. Boleh kita kasih, tapi kalau dia saudara kita, jangan kita bilang itu zakat, kasih aja ke dia. Kenapa? Karena kalau sebut zakat tersinggung perasaan. Tak perlu pakai akad. Aku serahkan zakat kau ke kau karena aku tengok kau agak susah kali. Kasih aja ke dia. Nah, dah transfer kan. Kalau perlu tak usah kasih tahu, transfer. Dah. Niatnya dalam hati, niatnya itu adalah zakat. Tapi zakat pakai akad Pak Ustaz. Akad dalam zakat bukan wajib, bukan rukun, bukan syarat, sunat. Yang wajib itu niat, bukan akad. Aku serahkan berasku ini untuk zakat fitrah anak bini kau tahun ini tunai. Bukan wajib, bukan rukun, bukan syarat, sunat. Tapi jangan akad nikah kalian bilang sunat juga. Akhwat yang mengungkapkan perasaan. Ada perempuan itu mengungkapkan perasaannya, sementara saya belum ingin menikah dan takut terjebak kepada maksiat. Demi menjaga hati, apakah saya terima atau saya tolak? Perempuan yang menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh, hukumnya mubah, boleh. Tapi bukan dia langsung ke laki-laki itu. Bukan dibilangnya, sudikah kau jadi imam? Ini perempuan yang tidak menjaga marwah, muruah, harga dirinya. Ya kalau diterima, kalau ditolaknya, maulah pindah kampus. Maksud pindah ke UIN, dari UIN mana? Macam mana Sayyidatuna Khadijah dulu? Bukan Khadijah langsung ke Nabi, melalui paman-pamannya.
cakapkannya. Kalau bahasa kitanya merisik. Kalau meminang itu jelas sudah. Nah, kalau masih mengintai-intai, mengintip-intip, bahasa Melayu dulunya merisik-risik. Udah ada calon, agak-agaknya menjawabnya pun begitu juga. Saya masih mau kuliah dulu Pak. Nah, kalau begitu jawabnya itu berarti nggak mau itu. Antum pun jangan pede kali. Mana tahu kalian kuliah baik, jadi imam di masjid, jamaah tuh suka sama kalian. Dek, ada anak gadis saya, mau tak? Kalau hubungan kita ini jangan hanya sekedar antara jamaah dengan ustadz, kami ingin lebih dekat dari itu lagi. Nah, itu berisik itu. Nah, kalau kalian bilang saya masih kuliah Pak, dia pun paham, berarti dia menolak halus itu. Dan kalau bilang Bapak ini orang yang ke-13 lah yang ngomong gini ke saya. Pede kali kau. Ini daftarnya Pak. Nah, jaga juga perasaan orang. Kalau dia lembut, lembut pula kita. Perempuan sebaik apapun laki-laki itu, jangan kalian jatuhkan harkat martabat diri. Pakai keluarga, abang, pakcik, sahabat, suruh ngomong ke dia. Kalau kata dia mau, baru berlanjut ke khitbah. Datanglah keluarga dia meminang. Kalau belum, saya belum mau menikah Pak Ustaz. Saya takut buat dosa, nanti pacaran. Demi menjaga hati, apakah saya terima atau saya tolak? Tolak baik-baik. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kalau ada maslahat, ada mafsadat, ada positif, ada negatif, darul mafasid itu kaedahnya. Menolak mudarat lebih didulukan daripada mengambil manfaat. Apa mudaratnya? Pacaran, terjadilah apa yang terjadi. Apa manfaatnya? Menjaga hati dia. Darul mafasid, menolak mudarat lebih didulukan daripada mengambil manfaat. Diundang acara walimah, itu ada artis dangdut pakai rok pendek. Apa mudaratnya? Haram menengok, mendengar fitnah. Apa manfaatnya? Mendatangi undangan sunnah. Ketika bertemu antara manfaat dengan mudarat, apa kaidahnya? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih utama daripada mengambil. Ngaji manfaat, tapi banyak begal. Antara ngaji sama begal, pakai kaidah darul mafasid muqaddam al jalbil masalih. Menolak begal lebih didulukan daripada datang ngaji. Jadi yang tak datang ini itu menolak begal. Terus yang datang-datang ini memang kalau dikasih tahu sama dia, kau janganlah ngaji sama Ustaz Somad, sekarang lagi musim begal. Aku memang lagi mancing-mancing begal itu. Lebih begal dia, itu begal aku lagi. Aku tes motor dia, berapa kekencangan begal. Kalau gitu silakanlah. Jadi yang datang ini lulus begal semua ini. Pada zakat mal, jika sudah sampai nisab, dikeluarkan kepada satu orang saja atau dibagikan kepada beberapa orang. Pendapatan dia 1 tahun 1 miliar, berarti zakatnya 25 juta. Apakah diserahkan ke satu orang 25 juta atau dibagi ke 25 orang sejuta-sejuta? Tengok dulu mana maslahat, mana yang paling maslahat. Serah. Ada satu anak yang akan berangkat ke Mesir.
Kalau dia berangkat ke Mesir, di Mesir dia dapat beasiswa Al-Azhar, dia balik nanti akan menjadi imam, menjadi ulama, menjadi penyuluh di suku Talang Mama. Bagus satu orang. Ini untuk kau 25 juta tiket pesawat, untuk makan, tiket pulang. Bagus satu orang. Tapi kalau di kampung itu orang susah, maka bagus untuk orang banyak. Bingung saya Pak Ustaz, serahkan ke Basnas, biar Basnas yang berpikir. Jangan kita yang berpikir. Udahlah duit kita pula lagi berpikir. 2. Apa hukumnya tertidur saat khutbah Jumat? Memang itu kerjanya tidur terus. Minum kopi dulu sebelum pergi sholat Jumat, itu minum kopi. Saya dulu kemana-mana nyetir sendiri, ke Bagan Si Api-Api, ke Tembilahan, ke Dumai, ke Rokan Hulu. Itu jadwal rutin tiap bulan. Jadi tahu betul saya. Ada yang ngasih tahu menghilangkan ngantuk itu, kata dia minum suplemen. Saya beli 1 botol, mengantuk juga. Menghilangkan ngantuk itu kata dia makan kacang. Kacang tekunyah, mata mengantuk. Akhirnya sampai di Tembilahan. Sampai di Tembilahan diajak jamaah ini meresmikan kafe. Ustaz, mampir sebentar ke kafe saya, mau diresmikan. Kasihnya minum kopi gelas kecil. Saya minum sampai subuh tak tidur. Disitulah baru saya tahu kopi itu, tapi jangan pakai gula. Kopi kental pahit. Jangan banyak airnya, sedikit. Nah, itu tak tidur. Jadi sebelum mau bawa mobil, minum dulu. Nah, saya kalau pergi sama keluarga ke Sumbar, ke Danau Toba, saya sendiri nyetir, saya minum kopi. Mengantuk Pak Ustaz, minum lagi. Inti daripada sholat Jumat itu adalah khutbah. Wal khutbatani fiha maqama raka'ataini minaz zuhri. 2 rakaat zuhur digantikan dengan 2 khutbah. Jadi orang yang tidur berarti zuhurnya 2 rakaat. Man la'ibal hasa fala faqad lagha. Siapa yang main-main batu, waktu itu lantai masjid itu pasir. Waktu sedang khutbah dimain-mainkan ya batu-batu di situ, maka dia sia-sia, kata Nabi. Sia-sia, tak ada pahala Jumatnya. Idza qulta li sahibika ansit, kalau kau bilang ke teman di sebelahmu diam, diam, faqad laghauta, kau sudah melakukan sia-sia. Khutbah Jumat itu mesti ditengok muka khatib itu. Duduk kita menengok muka khatib. Tapi kalau saya sholat di Pekanbaru, saya di ujung-ujung, karena kalau saya tengok waktu itu grogi dia. Bagaimana caranya berhenti dari kebiasaan buruk? Pornografi, berbini, nikah. Tak ada cara lain. Tidak ada cara lain kecuali berbini. Dan bahayanya lagi, sesudah berbini lebih tertarik dia ke pornografi daripada ke bini. Itu penyakit psikologis, penyakit jiwa.
menjaga anak-anak muda, anak-anak kita. Saya tak menengok anak-anak muda ini sebagai orang lain. Saya menengok sebagai anak saya. Anak saya laki-laki. Mizian Hazik Abdillah laki-laki, Sami laki-laki. Anak Jamal ponakan saya Habibi laki-laki. Jadi saya menengok adik-adik mahasiswa adalah anak keponakan saya. Jaga diri baik-baik, dijaga Allah Ta'ala hati kalian sampai masanya kalian dapat kerja yang baik, dapat perempuan yang baik, cepat menikah insyaAllah. Sementara itu banyak-banyak puasa sunat Senin Kamis, puasa Nabi Daud. Tidak ada obat lain kecuali nikah. Seorang istri ditinggal oleh suaminya selama 2 bulan dan suaminya meninggalkan hutang yang banyak. Apakah boleh istri menceraikan suami tanpa sepengetahuannya dengan tujuan menghindarkan hutang peninggalan suami? Hutang suami wajib dibayar oleh suami. Tidak ada kewajiban istri membayarkan hutang suami. Kalau suami meninggal punya hutang 100 juta, harta warisannya 100 juta, maka dibayarkan hutang 100 juta itu habis untuk membayar hutang. Mana dalilnya? Mim ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Harta warisan dibagi setelah dikeluarkan wasiat dan bayar hutang. Suami meninggal, meninggalkan harta warisan 50 juta, hutangnya 100. Dibayarkan 50 juta itu semua menutup hutang. Berapa lagi sisa hutangnya? 50 juta. Sisa yang 50 juta siapa yang membayar? Tidak ada yang wajib membayar. Bini tak wajib, anak tak wajib. Datang orang menagih, bayar hutang bapakmu. Sudah kami bayarkan dari harta warisannya. Enggak cukup. Salah kalian. Kenapa tak kalian tanya duit dia berapa? Makanya sebelum meminjamkan duit, tanya berapa duit kau. Karena kalau mati dia, anaknya, bininya tak wajib membayarkan hutang dari duit mereka. Mereka hanya wajib membayarkannya dari tirkah. Tirkah itu dari harta peninggalan. Jelas? Tapi kalau anaknya mau sukarela, sukarela bukan wajib, kubayarkanlah. Itu namanya tatawwu, sukarela, bukan wajib. Jelas? Jangan nanti kalian ditagih orang kejut, bayar hutang bapakmu, pucat karena tak tahu. Itulah pentingnya kita tahu hukum. Nah, si istri ini menggugat ke pengadilan, namanya khulu'. Datang dia ke pengadilan agama, ditulisnya gugatan. Wahai Bapak Hakim, tolong kabulkan gugatan saya. Saya mau melepaskan ikatan pernikahan dengan suami saya karena hutangnya banyak kali dan orang sudah menagih-nagih. Terserah hakim. Kalau menurut hakim ada maslahat, dijatuhkan. Itulah dia namanya sirat ta'liq. Habis akad, ibu kan baca sirat ta'liq. Banyak perempuan tak ingat sirat ta'liq karena asyik membolo bincu. Padahal lelaki sedang baca sirat ta'liq, asyik membolo mata berkedip-kedip, salah pasang, nak gagal ganti. Sirat ta'liq itulah senjata kalian wahai perempuan. Jika suami saya meninggalkan saya 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisik, atau menyakiti perasaan, atau maka itulah senjata perempuan. Kalau senjata kalian tak kalian jaga baik-baik, sirat ta'liq itu pegang baik-baik, macam-macam dia, maka kalian boleh menggugat ke pengadilan.
Dari mana datang sirat ta'liq itu? Kompilasi Hukum Islam Indonesia, KHI. Gara-gara saking banyaknya laki-laki yang macam-macam, maka perempuan teraniaya, akhirnya keluarlah kompilasi Hukum Islam Indonesia. Laki-laki setelah akan nikah membaca sirat ta'liq. Itu untuk menjaga perempuan, tapi perempuan tak paham. Apa perbedaan amil zakat dan panitia zakat? Amil zakat diangkat oleh ulil amri. Ulil amri kita dulu Sultan Syarif Qasim, Kerajaan Siak. Sekarang kita tidak lagi Kerajaan Siak, kita Republik Indonesia, diangkat oleh Kementerian Agama, namanya Badan Amil Zakat Nasional. Provinsi, kabupaten, kota, masjid, daftar ke Basnas kota, nanti masjid diangkat namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Itu namanya amil zakat. Sedangkan panitia zakat kita musyawarah, lalu kita angkat satu orang panitia pengumpul. Dia bukan amil, dia panitia zakat. Macam mana kami ini supaya bisa jadi amil? Lapor ke Basnas, nanti Basnas mengeluarkan SK namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Apakah amil zakat bisa diangkat oleh masyarakat atau pengurus musola? Bagaimana pembagiannya? Negeri-negeri yang tidak ada pemerintahan Islam, Kamboja, Laos, Vietnam, Patani, Thailand Selatan, tak ada. Jadi macam mana lah mereka mengurus zakatnya? Mereka musyawarah. Musyawarah mereka diangkatnya lah. Karena waktu itu ulil amrinya ya imam, pemimpin umat Islam di situ. Karena pemerintahannya pemerintahan tak Islam. Kamboja, Laos, Vietnam. Mukanya sama macam kita. Kamboja itu Campa. Mak Wali Songo itu dari Campa. Bahasa mereka mirip-mirip macam bahasa Melayu. Saya jumpa mahasiswa Campa di Madinah. Dari mana? Dari Campa. Lancar bahasa Indonesianya. Mirip bahasa Indonesia dengan Campa, saya bilang. Saya mondok di Jawa Timur, Pak Ustaz. Ustaz mohon doanya untuk segera dapat cucu. Nikahkan dulu anaknya. Anaknya udah nikah. Nah, di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la musafiran illa wasaltah, wa la maridan illa shafaitah, wa la mayitan illa rahimtah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya muyassir kulli asir fa inna kulla asirin 'alaika yasir fa yassir lana umurana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Qala al-Imam an-Nawawi nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, bihi wa ilaihi. Bihi maksudnya bihi dengan sanadnya, dengan sanad Imam Nawawi sampai ke Nabi. Wa ilaihi kepadanya, maksudnya dari sanad saya kepada Imam Nawawi. Begitu cara mengajar hadis. Haddatsani syaikhi, kata guru saya, bihi dengan sanadnya, wa ilaihi kepada dia sampai ke Nabi. Babun nafaqati 'alal 'ayali. Babun bab an-nafaqati mudhaf ilaih. Nafaqah. Nafaq asal kata nafaq tanal, T-U-N-N-E-L, tanal, terowongan. Terowongan itu bahasa Arabnya nafaq. Kenapa disebut nafaq? Karena ada pintu masuk, ada pintu keluar. Begitu juga dengan nafkah. Nafkah itu asal nafaq. Ada duit masuk, ada duit keluar. Ada income, duit masuk, ada duit keluar. Orang munafik itu juga asal katanya nafaq itu. Munafik itu orangnya, sifatnya nifaq, asal nafaq. Kenapa disebut orang munafik itu macam terowongan? Karena cakapnya keluar masuk. Ada cakap begini, ada cakap begini. Nah, jadi bahasa Arab itu kaya. Tengok asal katanya. Babun nafaq, bab nafkah. Alal ayal, nafkah ala untuk iyal, keluarga. Asal kata iyal, orang yang perlu makan, perlu minum, perlu tempat tinggal, itu iyal. Siapa yang wajib kita nafkahi? Anak, istri, orang tua. Babun nafaqati 'alal 'ayal. Setelah bab biasanya ayat Quran. Qala Allah berfirman. Adab membaca ayat Quran ta'awuz. Adapun bismillah kalau di awal surat. Kalau di tengah ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal maulud, bagi maulud yang dilahirkan, bagi anak-anak yang dilahirkan, rizquhunna, rezeki mereka. Maksud rezeki di situ makan. Asal kata rezeki itu makan. Kalau ada rezeki maksudnya makan. Tapi kemudian makna rezeki itu umum. Istri solihah rezeki, kawan yang mengajak kita ngaji rezeki, sepeda motor memudahkan kita ngaji rezeki, istri yang mengingatkan kita mengaji rezeki. Asal kata rezeki itu makan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna, anak-anak itu punya hak rezeki, makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Wa kiswatuhunna, kiswah. Kain Ka'bah itu disebut dengan kiswah. Kenapa kiswah? Pakaian. Jadi kasih anak makan, kasih anak pakaian.
Macam mana standar ngasihnya? Bil ma'ruf. Bil ma'ruf diambil dari kata urf. Ngasihnya itu bil ma'ruf, menurut urf. Khair baik, jayyid baik, hasan baik, thayyib baik. Baik semua. Barrun, birrun baik. Coba kayanya bahasa Arab itu. Khair, jayyid, hasan, birrun. Tapi di sini dipakai bil ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya yang biasa di daerah masing-masing. Itu urf. Artinya kasihlah makan yang makanan biasa. Tak sama antara makanan orang Riau dengan saudara kita di Papua. Kalau di Papua dia makan sagu, kalau di Riau makan lontong ketupek gulai paku. Jadi kalau mengasihi bini, ngasih makan sagu atau lontong? Bil ma'ruf, sesuai dengan daerah masing-masing. Makanya tak ada ayat Quran itu kasihlah istrimu 100 dinar. Kenapa? Karena standar belanja tak sama antara Madinah dengan hubungan dengan istri itu. Coba tengok bunyi ayatnya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu itu bil ma'ruf. Kenapa tidak bil khair? Karena tak sama antara baik di satu tempat dengan tempat lain. Bil ma'ruf yang mengikut kita di sini. Pakaian pun begitu juga. Kasih dia pakaian yang baik, bil ma'ruf. Baik bukan menurut adat, menurut tuntunan syariah Islam. Yang pula ini diartikan bil ma'ruf. Adat di tempat kami rok mini, bukan begitu. Baik menurut syariat Islam dan baik menurut standar daerah. Ya kita di bumi Melayu kasih dia baju kurung. Baju kurung itu Islami itu. Longgar, tidak transparan, tidak kecil pinggang, baju panjang. Adatnya dapat, tradisinya dapat, Islamnya dapat. Surah Al-Baqarah 233. Wa qala ta'ala, firman Allah berikutnya. Liyunfiq dzu sa'atin, liyunfiq hendaklah memberikan nafkah, wajib. Dzu sa'atin, dzu punya, sa'atin lapang. Dzu sa'atin orang yang punya lapang rezeki. Jadi kalian suami-suami kalau lapang kasihlah nafkah ke anak istri. Min sa'atih, dari kelapangannya itu kasih anak istri. Tapi tak semua suami ini lapang. Ada dia masanya sempit, masa susah. Wa man qudira alaihi, siapa yang disempitkan rezeki. Siapa yang disempitkan rezekinya, rizquhu falyunfiq, maka hendaklah dia memberikan nafkah mimma atahullah, sesuai dengan apa yang dikasih Allah ke dia. Jadi tidak kaku. Kau mesti memberi anakku setelah nikah nanti kau kasih dia 10 juta. Tak bisa begitu. Karena ada, tak semua menantu PNS, tak semua menantu BUMN. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah tidak membebani, memberatkan seorang kecuali dengan kemampuannya. Begitu kemampuan dia, itulah. Berani kamu nikah sama anak saya? Iya Pak. Kamu mesti wajib membelanjai dia 10 juta sebulan. Kok gitu saya mundur aja lah Pak. Karena Quran tak ada menyuruh begitu. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih.
Wa man qudira alaihi, kalau kebetulan masa susah, sempit, payah, PHK, susah kerja, falyunfiq mimma atahullah, la yukallifullahu nafsan illa ma atah. Kebetulan istrinya bekerja, suaminya rezeki sedang payah, ya suaminya ngomong dia ke istrinya, kau kan ada duit, daripada aku ngutang ke orang lain malu, baguslah aku ngutang ke kamu. Catat, pinjam duit bukan berarti duit istri itu milik suami. Kalau sudah menikah, duit istri itu yang punya istri. Ini banyak sekarang suami susah ngasih makan anak duit bini, membayar kredit motor duit bini. Tak betul. Jadi duit istri yang dipakai suami itu apa akadnya? Satu, pinjam. Kalau pinjam kapan baliknya? Baik dia dikasihnya. Ini aku kasih duit, pakailah. Berarti sedekah atau zakat. Kata dia, aku gajiku sebulan 10 juta. Setahun berarti 120 sudah kena nisab, karena nisab sekarang 85 gram kali sejuta 85 juta, udah kena 120, berarti sebulan 250 ribu, sejuta 25 ribu, 10 juta 250 ribu. Kasih ya duit, ini 250 ribu zakat, yang ini 750 sedekah, karena aku kasihan, aku tengok kau masuk asnaf zakat. Jadi jelas kalau istri itu ngasih duit ke suami. Kalau suami ngasih duit ke istri tak perlu dijelaskan lagi, karena itu adalah nafkah. Ada juga hadiah. Ini nafkah, ini hadiah, lebih daripada nafkah. Tapi duit istri dipakai suami, banyak sekali lah orang mengadu ke saya melalui WhatsApp, melalui DM, melalui kertas. Suami memakai duit istri, udahlah duitnya dipakai, cakap kasar pula, banyak mengadu. Cemanalah saya nih Pak Ustaz, duit saya dipakainya beli pinggan mangkuk saya, uang sekolah anak saya, cakap dia kasar. Saya bilang kau panggil wali, ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah, yang laki-laki. Panggil suami kau itu dikasih tahu, karena kalau tidak nanti dia, kalau tidak dikasih tahu, manusia ini kalau tidak dikasih tahu teruslah akan salah. Kasih tahu dia, suami, kalian kalau punya adik perempuan mengadu dia, panggil laki. Kau wajib ngasih nafkah, tapi karena kau susah, kau pakai duit adikku. Akadnya mesti jelas. Kalau utang mesti kau bayar. Kalau dia tak menuntut bayar, berarti sedekah, kau muliakan dia. Laki-laki ini kalau tak ada abangnya, tak ada adiknya, tak segan dia. Panggil dia baik-baik. Ada orang pernah mengadu ke saya, begini. Ada wali kau? Enggak ada waliku Pak Ustaz, aku sebatang kara. Mana nomor suami? Telepon. Kau kasih bini kau tu, jangan kau kasar-kasar. Untung bukan aku walinya. Kok aku walinya, aku pijak-pijak kau sampai keluar tai hijau. Diam dia. Jadi jangan kalian biarkan adik kalian, kakak kalian, keponakan kalian, anak kalian mengadu. Ya bang, aku begini-begini.
sabar aja lah, udah takdir. Oh, tak bisa gitu, stres dia. Dia udah mengandung anak, menyusukan anak, susah lagi, stres dia. Kasihan, perempuan ini lemah. Surat At-Talaq ayat 7. Saba ayat 39, ayat ketiga. Wa ma anfaqatum min syai'in, apapun yang kalian nafkahkan, min syai', kecil, sekecil apapun nafkah yang kalian kasih, fa huwa yukhlifuh, Allah mengganti. Sekecil apapun yang kalian kasih, Allah mengganti. Dan Allah kalau mengganti bukan satu kasih satu. Allah kalau mengganti bukan satu kasih satu. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah, sebiji ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallah melipat gandakan lagi. Wallahu wasi'un alim, Allah mengganti lebih daripada itu semua. Yakin Ustaz dengan itu? Yakin. Saya selalu mengalami dalam hidup saya, diganti Allah lebih dari 700 kali lipat, diganti. Yakin, seyakin-yakinnya saya. Yakin yang pertama, ilmu yakin, baru sekedar ilmu aja. Yakin yang kedua, ainul yakin, pernah menengok. Yakin yang ketiga, hakul yakin, hakikat. Karena baru sekedar mengaji-ngaji aja, ilmu yakin. Tapi kalau udah menengok balasannya datang, ain mata, ainul yakin. Tapi kalau sudah merasakan balasan Allah, hakul yakin, hakikat keyakinan. Jumpa saya orang membangun pondok, bangunnya pondok dikasihnya ke Ustadz ini, tanah dibelinya, dibangunkannya kelas, asrama, masjid, kasih. Jumpa saya di Bogor, manalah pondok-pondok yang Bapak kasih itu? Asal ku kasih dilarikan Ustadz, asal ku kasih dilarikan Ustadz. Tidak Bapak tuntut? Enggak Pak. Kenapa Bapak tak tuntut? Karena setiap saya bangun, saya kasih, ditambah Allah lebih banyak lagi. Asal saya bangun, dikasih, ditambah Allah lebih banyak lagi. Udah sampai dia pada hakul yakin. Banyak jumpa saya makhluk unik-unik, maunya dikumpulkan orang ini. Makhluk unik-unik. Sekarang baru masuk hadisnya 289. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, namanya Abdurrahman, nama ayahnya Sakhar, kampungnya Daus di Yaman. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, 1500 km dari Makkah. Datang dia dari Yaman ke Makkah, ke Madinah, jumpa Nabi, masuk Islam tahun ke-7. Cuman 3 tahun dia sama Nabi. Abu Hurairah, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, dinar, duit emas, logam, namanya dinar. Duit perak, dirham. 1 dinar 4,25 gram. 1 dinar 4,25 gram. 1 dirham 3, jadi kalau 4,25 gram emas murni 24 karat, 1 gramnya sejuta, 4,25, berarti 1 dinar itu 4.250.000. Mata uang paling stabil di dunia dinar.
Jadi kalau harga kambing zaman Nabi 1 dinar, sampai sekarang harga kambing itu 1 dinar. Sudah 1446 tahun stabil, tidak mengalami inflasi dinar. Makanya banyak ibu-ibu suka membeli emas, dapat duit beli emas, beli cincin, beli gelang, beli rantai. Kenapa? Karena emas harganya bertahan. Jangan simpan duit inflasi. Dulu tahun 96 1 dolar 2000. 1 dolar itu 2000. Sekarang 16.000. Berarti dolar mengalami, duit kita mengalami inflasi, jatuh harga. Emas, makanya kalau bayar utang tidak bisa pakai rupiah. Ustaz, saya mau bayar utang ini. Berapa utang kau? 1 juta. Kapan minjamnya? Tahun 80. Bayar 1 juta sekarang, mana ada nilainya? Maka mesti dikonversi ke emas. 80 tahun 80 itu emas 1 gram 100.000 Pak Ustaz. 100.000 segram. Berarti 10 juta. 100.000 1 gram, 1 juta 10 gram, 10 juta 100 gram. Bayarnya sekarang 100 gram. Cari antam 100 gram, 150 juta sekarang. Nggak bisa bayar, karena nilai duit itu tak ada, nilainya tak ada. Dinarun 1 dinar anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang kau pakai untuk fisabilillah. Fisabilillah tuh beli tombak, beli baju besi, beli kuda, pokoknya semua alat untuk perang. Wa dinar 1 dinar anfaqtahu fi raqabatin, kau pakai untuk membebaskan budak. Ini salah satu cara Islam menghapuskan perbudakan. Ada budak, bayar, beli di pasar budak, lepaskan. Dijual budak itu macam menjual bawang di pasar. Nah, beli dia 1, beli, bebaskan. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, 1 dinar kasih untuk orang miskin. 1 dinar jihad, 1 dinar beli budak, 1 dinar untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtuhu ala ahlik, 1 dinar untuk istri, anak sama istri. Berapa dinar semua? 4 dinar. 1 dinar jihad, 1 dinar beli budak, 1 dinar untuk miskin, 1 dinar untuk istri sama anak. 4.250.000, 4 juta, 4, 8, 16, 17 juta. Ada suami yang selalu ngasih kawan, asal kawan perlu duit kasih, sampai bini tak makan. Ini tak betul. Suami saya ini Pak Ustadz kalau sama orang lain royal kali, baik kali, tapi kalau di rumah rupanya kalau sakit nanti datang kawan pun nolong, kan tidak. Ini tak betul. Jadi bersikap adil. Duit itu dibagi, bapak-bapak, suami-suami, duit itu dibagi. Ini untuk Palestina, ini untuk beli budak, ini untuk fakir miskin, ini untuk keluarga. Jangan jatah keluarga ini diambil kemari. Jangan pula yang untuk akhirat ini diambil bini. Nah, jadi manusia ini antara dua.
ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang ekstrim kiri ini habis jatah anak bini untuk kawan semua. Tak betul. Yang ekstrim kiri, ekstrim kanan pula habis yang untuk jatah fakir miskin, anak yatim Palestina habis. Begitu dapat gajian langsung serahkan ke bini semua, dia pun jadi fakir miskin. Tak betul. Jadi yang betul itu macam mana? Dibagi langsung. Ini untuk Palestina, ini untuk beli budak, ini untuk fakir miskin, ini untuk anak bini. Terus di antara empat ini mana yang paling afdal? A'zamuha, yang paling besar ajran pahalanya, alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kau kasih ke istri dan anak. Itu yang paling besar pahala. Untuk Palestina, untuk beli budak, untuk fakir miskin, untuk anak bini. Yang terakhir ini yang paling besar. Tapi jangan gara-gara itu semua kata istrinya, karena untuk aku yang paling besar kau kasih aja lah untuk aku semua. Kan begitu maksudnya, semuanya dapat. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namanya Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Makamnya di Naisabur. Naisabur itu sekarang di Iran. Ulamanya Ahlus Sunnah, makamnya di negeri Syiah. Iran itu Syiah, tapi Imam Muslim Ahlus Sunnah. Orang Arab dia, Imam Muslim orang Arab. Imam Bukhari itu orang Uzbekistan, Bukhara. Kita lanjutkan hadis 290. Wa an Abi Abdillah, dari Abu Abdullah, yuqalu lahu Abu Abdurrahman. Ada juga yang memanggil dia Abi Abdurrahman, dua, Abu Abdillah atau Abu Abdurrahman. Nama dia Thauban bin Bujdud, maula Rasulillah. Dia maula itu budak yang dibebaskan, maula. Dia itu dulu si fulan itu budak, dah bebaskan, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, semua budak-budak Rasulullah itu dibebaskan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, afdalu dinar, dinar yang paling afdal, yunfiquhu rajul, yang dinafkahkan seorang laki-laki. Dinarun yunfiquhu ala iyalih, dinar yang dia kasih untuk keluarga, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk emaknya, untuk ayahnya. Itu yang paling afdal. Wa dinarun yunfiquhu ala dabbatih, dinar yang dibelikannya untuk tunggangan, beli onta, beli kuda, fi sabilillah, untuk perang fi sabilillah. Kenapa kita tak menang? Ya karena kita tidak membagi duit belanja begitu. Coba bagi duit gaji itu begitu. Ini untuk beli budak, ini untuk fakir miskin, ini untuk anak istri. Ini penggalangan dana untuk tahun sekali, itu pun 2.000 perak. Wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah, dinar yang dia kasihkan untuk sahabat-sahabatnya. Aku tak bisa perang, tapi kau yang pergi perang. Ini 1 dinar, 4.250.000. Aku tak bisa perang, kau yang pergi perang. Itulah dalil penggalangan dana. 4.250, 4.250, 4.250. Penduduk Riau 6,7 juta. Potong perempuan taruhlah 7 juta. Potong perempuan tinggal 3,5 juta. Potong anak 2 tinggal 1 juta. 4.550.000 kali 1 juta.
4.250.000 kali sejuta, 4 miliar apa pula 4 miliar 4.250.000.000. Kalau diamalkan hadis itu dah potong, udah hebat dah potongnya itu, lebih hebat dari potongan kepala dinas lagi, lebih hebat lagi potongan DPR lagi. Dari 6,7 juta penduduk Riau ini potong tinggal 1 juta. Serentak sehari menyerahkan 4 juta 200 mengamalkan hadis ini. Pang. Baru 1 Riau. Cuma 1 Indonesia. Cuma Malaysia, mulai Darussalam. Merdeka. Konsepnya ada sama kita. Teorinya ada dalam 1 hadis. 4 triliun. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. 291, wa an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah. Qalat, dia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halli ajrun, apakah aku dapat pahala fi bani Abi Salamah, kalau ku kasih duit untuk anak Abu Salamah. Yang berkata ini Ummu Salamah, yang dikasih makan anak Abi Salamah. Nama anaknya Salamah, nama emaknya Ummu Salamah, nama ayahnya Abu Salamah. Meninggal Abu Salamah, tinggal anak-anaknya. Kok aku kasih duitku ini untuk ngasih anak-anakku ini, apakah aku dapat pahala? An unfiqa alaihim, aku kasih nafkah. Walastu bitarikatihim hakadha wa hakadha, aku tak ada dapat harta warisan, karena suamiku meninggal, tak ada dia ninggalkan kebun kurma, tak ada duit apa-apa. Kalau aku yang mencari nafkah, ku kasih ke anak-anakku ini, innama hum baniya, mereka anakku. Apa kata Nabi? Faqala, Nabi berkata, naam, ya, laki ajru ma anfaqti alaihim, kau dapat pahala. 2 hadis tadi tentang laki-laki, hadis ketiga tentang perempuan. Ibu, suami meninggal, ibu cari buruh cuci, ibu kerja, ibu kasih anak-anak ibu dapat pahala. Atau ada suami tapi tak kerja, ibu bekerja, bilang sama dia, sebetulnya kau yang wajib mengasih makan anak, tapi karena kau pun tak sanggup, pakai duit aku. Sebetulnya kau hutang ini, tapi karena pun kau tak jelas membayarnya entah kapan, daripada sakit hatiku, pakailah duitku ini, dapat pahala ibu. Yang memegang hadis ini ibu, bukan bapak. Sekarang banyak orang salah pegang, dipegang pula oleh suaminya. Asal mau minjam duit, pakailah duit kau dapat pahala. Banyak orang salah pegang ayat sekarang, sama salah pegang hadis. Hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Artinya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Siapa yang paling diutamakan dalam bersedekah? Jika kita menyisihkan 2,5% dari penghasilan,
apakah orang tua kita berhak menerima bagian dari itu? 2,5% itu zakat. Zakat itu diberikan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Tidak boleh dikasih ke orang yang wajib kita nafkah. Tak boleh dikasih 2,5% kalau dia bergaji sebulan 10 juta. 2,5%-nya 250.000. Tak boleh dikasihkannya ke orang yang wajib dia nafkah. Bini, anak, orang tua, tak boleh. Mak, ini 250.000 zakatku, tak boleh. Istri, ini 250.000 zakatku, tak boleh. Anak, kau ambil ya di ATM, udah papa transfer zakat papa ke kau, tak boleh. Karena anak, bini, orang tua wajib dinafkah, juga tak boleh. Tapi saudara kandung boleh. Ada adik susah, masuk dia 8 asnaf. Innamas shadaqatil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Cacat dia, tak bisa dia kerja, tak ada income sama sekali, berarti dia masuk fakir. Bisa dia mencuci, menggosok, ngambil upah cuci dia, dapatnya sebulan 500.000, dia miskin. Itu beda fakir sama miskin. Tak ada income sama sekali, fakir. Ada income tapi tak cukup, miskin. Ada income tapi pura-pura tak cukup, tamak. Tak ada income sama sekali, fakir. Ada income tapi tak cukup, miskin. Boleh kita kasih, tapi kalau dia saudara kita, jangan kita bilang itu zakat, kasih aja ke dia. Kenapa? Karena kalau sebut zakat tersinggung perasaan. Tak perlu pakai akad. Aku serahkan zakat kau ke kau karena aku tengok kau agak susah kali. Kasih aja ke dia. Nah, dah transfer kan. Kalau perlu tak usah kasih tahu, transfer. Dah, niatnya dalam hati, niatnya itu adalah zakat. Tapi zakat pakai akad Pak Ustaz. Akad dalam zakat bukan wajib, bukan rukun, bukan syarat, sunat. Yang wajib itu niat, bukan akad. Aku serahkan berasku ini untuk zakat fitrah anak bini kau tahun ini tunai, bukan wajib, bukan rukun, bukan syarat, sunat. Tapi jangan akad nikah kalian bilang sunat juga.